Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Omkes News. Di video ini kami akan membahas tentang implementasi organisasi dan manajemen dalam organisasi atau fasilitas kesehatan yang disusun oleh kelompok 9 yang dibimbing oleh Ibu Dewi Agustina, Eskep NS MKes. Perkenalkan, nama saya Amimanda Atika Putri dengan NIM 0801241055. Dan saya Nadia Elia Syahraini Borsaragi dengan NIM 0801241072. Dan saya Mawadah Karunia Proginting dengan NIM 0801241060. Apa itu organisasi dalam kesehatan? Organisasi adalah struktur yang ada di fasilitas kesehatan, misalnya dari direktur hingga staf medis dan non-medis. Dan apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang diterapkan untuk mencapai tujuan. Adapun tupoksi atau tugas pokok dan fungsi manajemen di fasilitas kesehatan yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan atau actuating, yang keempat pengendalian atau controlling. Perencanaan terbagi menjadi tiga yaitu perencanaan statistik atau statistic planning, perencanaan operasional atau operational planning, perencanaan kontingensi atau contingency planning. Yang pertama ada perencanaan statistik atau strategic planning, yaitu tahap awal yang menentukan arah jangka panjang organisasi. Contohnya menetapkan visi, misi, dan tujuan seperti merumuskan arah organisasi jangka panjang. Misalnya menjadikan rumah sakit rujukan terkemuka atau pusat pelayanan kesehatan primer terbaik di daerah. Perencanaan operasional atau operational planning menerjemahkannya ke dalam rencana kerja harian, mingguan, dan bulanan. Perencanaan ini lebih rinci dan berfokus pada bagaimana pekerjaan akan dilakukan. Yang ketiga ada perencanaan kontingensi atau contingency planning, yaitu perencanaan untuk menghadapi situasi tak terduga yang dapat mengganggu operasional normal. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dari krisis. Contohnya, rencana manajemen bencana seperti prosedur evakuasi jika terjadi kebakaran, gempa, atau bencana alam lainnya. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses penting untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Contohnya pembagian tugas dan wewenang seperti mendistribusikan pekerjaan kepada individu atau unit kerja yang sesuai dengan keahlian mereka. Selanjutnya ada pengarahan atau actuating. Pengarahan atau directing dalam implementasi organisasi dan manajemen fasilitas kesehatan adalah fungsi vital yang melibatkan memberikan instruksi, memotivasi, mengawasi, dan memimpin staf agar mereka bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling dalam implementasi organisasi dan manajemen fasilitas kesehatan adalah fungsi manajerial yang memastikan bahwa kinerja aktual sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Contohnya pemantauan kualitas pelayanan, pengelolaan anggaran, dan evaluasi kinerja staf. Evaluasi Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Kota adalah proses penting untuk menilai kinerja dan efektivitas program kesehatan yang dilaksanakan di wilayah tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan program mencapai sasaran
yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Lalu ada perencanaan evaluasi, menentukan tujuan dan ruang lingkup. Tim evaluasi Dinkes menetapkan apa yang akan dievaluasi, misalnya program imunisasi, pencegahan DBD, dan lain-lain. Dan ada pelaksanaan pengumpulan dan analisis data. Tim evaluasi mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi tren, pola, dan masalah yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada penyusunan laporan dan rekomendasi. Hasil analisis dirangkum dalam laporan yang jelas dan komprehensif, dan laporan dibahas dalam forum internal Dinkes dan dengan pemangku kepentingan terkait. Implementasi di berbagai organisasi kesehatan, rumah sakit atau hospital fokus pada manajemen yang kompleks, seperti manajemen pasien. Implementasi di berbagai organisasi kesehatan, puskesmas atau community health center, fokus pada manajemen yang berorientasi pada masyarakat, seperti program-program kesehatan. Setiap jenis fasilitas kesehatan punya tantangannya sendiri. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Yang ketiga, birokrasi. Keterbatasan anggaran adalah kondisi di mana jumlah sumber daya keuangan atau uang yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan atau keinginan. Dalam konteks ekonomi, ini mencerminkan realitas bahwa individu, rumah tangga, perusahaan, atau pemerintah harus membuat pilihan karena dana yang dimiliki terbatas sementara kebutuhan atau keinginan tidak terbatas. Yang kedua, kekurangan sumber daya manusia atau SDM, yaitu adalah kondisi di mana jumlah atau kualitas tenaga kerja yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi, industri, atau negara. Kekurangan ini bisa terjadi dari sisi kuantitas atau jumlah tenaga kerja maupun kualitas atau kompetensi, keterampilan, ataupun pengalaman tenaga kerja. Yang terakhir yaitu birokrasi, yaitu merujuk pada sistem administrasi yang dijalankan oleh pegawai atau aparat pemerintah untuk mengatur dan mengelola pelayanan publik serta pelaksanaan kebijakan negara. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita tadi adalah organisasi adalah struktur di fasilitas kesehatan dari direktur hingga staf. Manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan. Fungsi utama manajemen meliputi perencanaan, yaitu menentukan visi, strategi, dan rencana kerja. Pengorganisasian, yaitu untuk mengatur tugas, wewenang, dan sumber daya. Pengarahan, yaitu untuk memotivasi dan memimpin staf. Pengendalian, untuk memastikan kinerja sesuai standar. Evaluasi Dinkes adalah proses penting untuk menilai program kesehatan dan membuat rekomendasi perbaikan. Penerapan manajemen ini bervariasi di rumah sakit, puskesmas, dan klinik swasta sesuai dengan fokus dan tujuannya masing-masing. Usai sudah pembahasan kali ini, kami pamit undur diri. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kami tutup. Wassalamualaikum. Salam Omkes News.